Ini adalah kisah nyata tentang seorang ulama yang sangat gemar memuji dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, justru karena hal tersebut, kemudian lidahnya menjadi dipotong dan ia tidak bisa bersolawat lagi. Mengapa demikian? Dan bagaimana kisah selengkapnya? Simak kisahnya sampai selesai ya, dan mari kita bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan oleh Al-Maghfurlah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa, dulu ada seorang ulama yang terkenal sebagai penyair hebat yang bernama Syekh Farazdak. Beliau sangat gemar dan selalu asyik memuji dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Syekh Farazdak rutin melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Suatu hari, ketika ia sedang melaksanakan ibadah haji seperti biasanya, ia pun kemudian mendatangi makam Rasulullah SAW, dan di sana ia melantunkan sholawat terus-menerus kepada Nabi. Ternyata saat itu ada seorang laki-laki yang memperhatikan dan mendengarkan lantunan sholawat yang dituturkan oleh beliau. Setelah selesai melantunkan sholawatnya, laki-laki itu pun mendekati beliau dan mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Syekh pun menerima ajakan baik dari lelaki tersebut. Maka pergilah mereka menuju rumah lelaki itu. Setelah berjalan cukup jauh, bahkan hingga keluar dari Madinah, akhirnya sampailah juga mereka di rumah yang dituju. Ketika masuk, tiba-tiba lelaki itu memegangi sang penyair dan berkata kepadanya, "Sungguh, aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad, dan kubawa engkau ke sini adalah untuk kugunting lidahmu." Orang itu pun menarik lidah sang penyair dan mengguntingnya tanpa keraguan sedikit pun. Ia pun lanjut berkata, "Ambillah potongan lidahmu ini, dan pergilah untuk kembali memuji Muhammadmu itu." Sang penyair pun tentunya menangis karena kesakitan, sekaligus juga sedih karena sudah tidak bisa lagi melantunkan syair-syair atau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sambil terus menangis kesakitan, Syekh Farazdak, sang penyair pun berjalan kembali ke makam Rasulullah. Sesampainya di sana, ia pun berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarlah aku tidak bisa lagi untuk berbicara seumur hidupku, karena aku tidak butuh kepada lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridho, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula." Beliau terus menangis hingga tertidur di sana dan bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjumpa dengan Rasulullah SAW yang menghampirinya dan berkata kepadanya, "Aku senang mendengar pujian-pujianmu, berikanlah potongan lidahmu." Kemudian, Rasulullah pun mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada posisinya semula. Ketika penyair itu terbangun dari tidurnya, ternyata lidahnya sudah kembali seperti semula. Maka setelah kejadian itu, beliau pun semakin bertambah dahsyat dalam memuji Allah dan Rasul-Nya dengan bersolawat. Setahun kemudian, Syekh kembali beribadah haji ke Mekah dan berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Seperti biasa, ia pun kembali membaca puji-pujian untuk Nabi tercintanya. Tak lama, datanglah seorang pemuda yang gagah dan berwajah cerah menghampirinya. Ia mengajak beliau untuk makan siang di rumahnya. Mendengar ajakan tersebut, tentulah Syekh teringat kembali akan kejadian setahun yang lalu. Namun, niat baik tentunya tidak boleh ditolak. Syekh pun tetap menerima ajakan tersebut dan pergilah mereka ke rumah pemuda itu. Sesampainya di rumah tersebut, ternyata itu adalah rumah yang sama dengan rumah lelaki yang memotong lidahnya tahun lalu. Pemuda itu pun mempersilahkan beliau untuk masuk. Beliau pun kemudian masuk ke sana. Ketika masuk ke dalam rumah itu, terlihatlah oleh beliau ada sebuah kurungan besar yang terbuat dari besi, dan di dalamnya ada seekor kera yang sangat besar dan nampak sangat beringas.
Pemuda itu pun berkata, "Engkau lihat kera besar yang ada di dalam kandang itu? Dia adalah ayahku yang dulu telah memotong lidahmu. Kemudian, keesokan harinya Allah pun mengubahnya menjadi seekor kera." Anak muda itu pun lantas berkata, "Jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja." Mendengar hal tersebut, Syekh pun lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu dan tidak ada lagi dendam maupun rasa benci kepadanya." Seketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kera besar itu dan mengembalikannya pada wujudnya yang semula. Sahabat bercerita, kejadian serupa pernah terjadi pada umat yang terdahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 166. "Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina." Dari kisah ini dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai orang-orang yang gemar memujinya dan Rasulnya dengan sholawat. Bahkan Allah dan para malaikat pun senantiasa bersolawat kepada Nabi, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Bukhari menjelaskan bahwa yang dimaksud sholawat dari Allah kepada Nabi adalah pujian darinya kepada Nabi, sedangkan sholawat dari para malaikat adalah doa dari mereka untuk Nabi. Oleh karena itu, kita sebagai manusia biasa dan juga umat Nabi Muhammad sudahlah sepatutnya untuk tak lupa bersolawat dan memperbanyak solawat kepada Nabi, karena bukan untuk Allah ataupun Nabi, melainkan solawat yang kita lantunkan adalah untuk keselamatan dan kebaikan diri kita sendiri. Karena selain dicatat sebagai pahala, solawat ini juga kelak akan mendatangkan syafaat atau pertolongan bagi kita di akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kisah kali ini bermanfaat. Jangan lupa nabung pahala dengan klik like-nya, komen di bawah untuk kisah yang kalian ingin aku untuk membahasnya, share video ini, dan juga subscribe bagi yang belum ya, supaya nggak ketinggalan kisah dan info Islam selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.